Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada para muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah, lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukanlah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus dan percaya kepadanya.
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Bagaimana Anda hari ini? Luar biasa, luar biasa. Meskipun hujan, meskipun tadi siang panasnya luar biasa, meskipun perubahannya mendung, panas, dan kita tahu akan hujan. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai cuaca, seringkali kita mengatakan, Romo itu basa-basi. Karena apa? Tidak punya topik lain yang dibicarakan. Atau seringkali merupakan awal suatu topik pembicaraan yang lebih serius. Dan kita tahu, orang Inggris katanya pada zaman tradisi Victoria dilarang untuk berbicara mengenai tubuh, jiwa, dan mereka juga tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan emosi, mengungkapkan pikiran. Kalau demikian, pembicaraan apa lagi yang diperkenankan selain pembicaraan mengenai cuaca? Entah itu hujan, entah itu panas, entah itu mendung. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, kita tahu bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki hukum yang tidak tertulis. Apa yang layak, mana yang tidak layak menjadi pokok pembicaraan. Kalau kita bertemu dengan seorang gadis, katanya dilarang bertanya mengenai umur. Dan seandainya ada orang yang sudah berumur, bekerja, tetapi masih single, kita dilarang bertanya mengenai masa depan. Itu namanya tabu. Atau sama seperti kalau Bapak dan Ibu bertemu putra-putri Anda yang sedang menggarap skripsi, katanya jangan bertanya kapan selesainya. Kebetulan saya mengajar di Sanata Dharma. Kalau mahasiswa saya tanya, bagaimana perkembangan skripsinya? Luar biasa, Romo. Luar biasa seperti apa? Sudah sampai bab 3. Bab 3 itu artinya tidak ada kemajuan apa-apa. Karena itu adalah proposalnya sudah diujikan, kalau berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bab 3 terus artinya tidak ada kemajuan. Dia sedang frustrasi kelihatannya. Tetapi kita dilarang bertanya, bagaimana kapan skripsimu rampung. Seringkali ada orang tua datang ke tempat saya, Romo, kenapa anak saya tidak selesai? Lalu saya bilang, Bapak dan Ibu berdoalah siang dan malam. Putra-putri Anda jangan dimarahi. Karena apa? Yang memarahi sudah saya dan dia rasanya stres. Oleh karena itu doakan saja ketika pulang, beri makan yang enak. Dan kita tahu ada satu topik yang oleh hampir semua masyarakat atau generasi untuk dihindari dibicarakan, yaitu topik mengenai kematian. Tidak banyak orang nyaman berbicara mengenai kematian. Kalau memang harus dibicarakan, orang seringkali menggunakan ungkapan lain. Ungkapan seringkali kita menyebutnya sebagai eufemisme, bentuk penghalus untuk kata-kata yang kita hindari. Di dalam BA grup saya, kalau ada orang meninggal seringkali mengatakan beliau sudah MD, meninggal dunia. Tetapi seringkali orang mengatakan, itu musuhmu sudah MD, artinya modar. Tetapi kita mencoba untuk menyingkatnya. Sehingga ketika kita bertemu melihat orang meninggal, kita mengatakan, beliau sudah tidak bersama kita lagi. Beliau sudah mendahului kita. Dia sudah bersama dengan Tuhan.
dia sudah berbahagia di surga. Sebetulnya itu sama saja mau mengatakan bahwa orang ini sudah mati, sudah meninggal. Tetapi pilihan katanya itu mencoba untuk sesuatu yang tidak langsung menyangkut tentang kematian. Bahkan termasuk kuburan. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Sarean. Karena apa? Orang itu sare, orang itu tidur. Atau bahkan kalau Bapak dan Ibu melihat di iklan-iklan, Memorial Park, ada taman yang sangat indah, taman untuk mengingat orang-orang yang kita cintai, taman damai. Dan tentu saja ketika kita sendiri ditanya, apakah saya siap untuk menghadap Tuhan? Dan kita mengatakan, saya selalu punya alasan untuk mengatakan tidak, ya. Pura-pura tidak mendengar, atau karena skripsi saya belum selesai, saya belum lulus. Ketika sudah lulus ditanya, sudah siap menghadap Tuhan? Tidak, saya belum menikah. Kalau sudah menikah, siap menghadap Tuhan? Belum, karena apa? Saya masih belum punya anak. Ketika anaknya sudah mulai tumbuh, apakah sudah siap? Oh, tentu saja tidak. Saya ingin melihat anak saya itu menikah. Ketika anak sudah menikah, sudah siap? Oh tidak. Cucu saya belum saya timang-timang. Ya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kita selalu memiliki cara. Dan seluruh ungkapan terkait dengan kematian dirumuskan untuk menghindari ungkapan langsung. Mengapa? Karena tentu saja kita tahu, kita manusia takut akan kematian. Seorang pemikir dari Perancis, Rochefoucauld, mengatakan, baik matahari maupun kematian tidak bisa ditatap dengan mata telanjang. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, bacaan-bacaan kita hari ini bagi saya itu luar biasa. Yesus memahami perasaan kita terkait dengan kematian. Ketika menghadapi kematiannya sendiri, Yesus pun sangat sedih. Di Taman Getsemane kita tahu, Yesus bahkan takut hingga berpeluh darah. Dan di Injil hari ini kita melihat Yesus yang gundah hatinya. Ia sangat terharu dan menangis melihat kematian sahabatnya. Dan sama seperti kita, Yesus pun menggunakan ungkapan, ia tertidur. Lazarus saudara kita tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Sehingga kelihatannya yang membedakan Yesus dengan kita adalah kematian tidak pernah menguasai Yesus sendiri. Yesus pada bacaan kita hari ini mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Dan tentu saja untuk ke sana mungkin baik, seandainya kita belajar dari tokoh-tokoh yang kita dengar hari ini, yaitu Yehezkiel, Marta, Maria, dan Lazarus sendiri. Bacaan pertama, Yehezkiel. Nabi Yehezkiel dibawa roh Tuhan ke sebuah lembah yang penuh tulang belulang yang sudah kering. Di sana dia ditanya, apakah tulang-tulang ini bisa hidup kembali? Dan Nabi menjawab, hanya Tuhanlah yang tahu. Tuhan menegaskan, dia yang memberi nafas, roh hidup, sehingga tulang-tulang itu hidup kembali. Maka disuruhnya Nabi bernubuat demikian. Dan kita melihat pengalaman batin sang Nabi, Tuhan sendirilah yang kini mendatangi umat yang mengering, menjadi tulang berserak tanpa kehidupan. Tetapi rohnya memberikan mereka otot, daging, kulit, nafas kehidupan, sehingga mereka hidup kembali. Dan hidup mereka akan seirama dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa tetap dapat memberi nafas kehidupan kepada umatnya. Dan tentu saja salah satu syaratnya adalah itu sungguh terjadi apabila diterima dengan tulus. Dan itulah iman.
Dan dalam kisah Lazarus yang disampaikan Yohanes kali ini, bisa kita ikuti bagaimana ketulusan iman seperti itu bertumbuh. Marta dan Maria. Marta dan Maria berkata, seandainya Yesus ada di situ, pastilah saudara mereka tidak akan mati. Suatu ungkapan kepercayaan, tanpa meremehkan perasaan yang menyesalkan, kenapa kok Yesus tidak datang pada saat orang membutuhkan. Tidak ada yang meragukan. Lazarus orang yang sungguh dikasihi Yesus. Yang dikasih artinya rela menerima janji Yesus apapun keadaannya. Oleh karena itu, Yesus bertanggung jawab mengenai dia di hadapan Yang Maha Kuasa, yaitu Bapanya sendiri. Oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada Marta bahwa Lazarus akan bangkit. Marta tentu saja tidak segera menangkap maksudnya. Yesus menegaskan, dia sendirilah kebangkitan, Mesias, Anak Allah, dan dia yang akan datang ke dalam dunia. Dia hadir di antara manusia dengan segala suka dan dukanya. Dan ketika Maria, saudara Marta bertemu Yesus, ia langsung bersujud di hadapan kakinya. Ini adalah tindakan membadankan pernyataan Marta. Sujud merupakan pengakuan bahwa Yesus adalah yang diberi kuasa untuk menyertai dan mendekatkan kepada Bapa. Tokoh kita yang keempat adalah Lazarus. 4 hari mati, membusuk, dan tentu saja kita bisa membayangkan bagaimana baunya. Dan Lazarus keadaannya terlambat untuk bangkit kembali. Akan tetapi Yesus membuat Marta dan kita semua ingat, bila kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Dan akhir peristiwa ini dapat diikuti dari Injil sendiri. Lazarus bangkit, Lazarus berjalan dipanggil keluar. Bahkan orang yang sudah mati, membusuk, masih mampu untuk taat kepada Dia yang mendapatkan kuasa ilahi. Orang yang sudah mati, membusuk, mampu mendengarkan Dia yang mendatangi kegelapan kubur. Oleh karena itu merupakan pengharapan bagi kita. Karena apa? Kita pun rasanya diberi kemampuan untuk mendengarkan. Hanya saja seringkali kesibukan kita membuat kita tidak mendengar dengan baik. Dan Lazarus yang berjanji pasrah selalu dan tetap mendengarkan Dia yang bersabda, tidak akan terhalang oleh apapun, juga tidak oleh kematian. Dan hari ini Yohanes mengajak kita untuk belajar dari Lazarus. Kematian tidak menutup pendengaran bagi sabda ilahi. Seperti Marta dan Maria, Lazarus mengungkapkan kepercayaan kepada Yesus dengan caranya sendiri, berjalan dari kubur, menembus tabir maut, mendekat kepada Dia yang memanggilnya, dan ia kembali berada di tengah orang-orang hidup. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, catatan kita yang terakhir. Siapa yang percayakan Yesus, pandangan akan kematian rasanya menjadi berubah. Mungkin saja hidup kita dikuasai oleh kematian, terintimidasi oleh misteri, dan tidak tahu kapan datangnya. Namun satu hal yang pasti, bacaan kita yang kita dengarkan hari ini membuat kita tidak akan takut lagi akan kematian. Dan seorang filsuf Prancis diambang kematian karena penyakit kanker ditanya, bagaimana perasaanmu ketika kematian akan merenggutmu sewaktu-waktu? Dia menjawab dengan kegembiraan, saya menyiapkan diri dengan penuh rasa ingin tahu. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, marilah kita lanjutkan doa-doa kita. Kita saling mendoakan. Biarlah kita terus-menerus mampu mendengarkan Tuhan yang menemani kita apapun keadaannya, sehingga kekeringan hidup kita, tulang-tulang yang rasanya itu berserak dalam hidup kita, tetap dihampiri oleh Tuhan sendiri, sehingga kita pun mampu dibangkitkan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.